ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم نوينا لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mari kita sama-sama limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir, terutama kepada siswa-siswi yang tepat waktu untuk menghadiri acara rutinitas kita di pagi ini. Pada kesempatan pagi ini yang berbahagia, pada haflah mubarakah, setelah kita mendengar dan mengkaji beberapa hadis atau ahadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berkenaan dengan menghadirkan niat, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekaligus untuk murajaah salah satu hadis keutamaan orang yang cinta terhadap majlis ilmi, keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, juga termasuk orang-orang yang suka bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan dalam suatu hadis an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haulal arsy manabiru 'alaiha nurun libasuhum nurun wa wujuhum nurun faqalu hatta yaqbidunahum anbiya wa syuhada faqalu man hum ya Rasulullah faqala al mutahabuna fillah al mutazallisuna fillah al mutazawwiruna fillah. Rawahu al Imam al Baihaqi. Dalam konteks hadis ini memberikan gambaran sesuai apa yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada 3
golongan manusia nanti yang akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan inna haulal arsy, sesungguhnya di sekeliling arasy manabir. Manabir itu adalah jamak, bentuk jamak dari kata mimbarun, yaitu mimbar-mimbar. Di aras, di sekelilingnya ada mimbar-mimbar. Alaiha, di atas mimbar-mimbar itu nurun, terdapat cahaya. Hatta yakbiduhumul anbiya wasyuhada, sehingga bertanya-tanya anbiya, para nabi, wasyuhada, dan para syahid. Faqalu manhum ya Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang mendapatkan cahaya di aras tersebut? Wujuhum, cahaya, wajahnya bercahaya, walibasuhum, dan pakaiannya bercahaya. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jawaban, atas pertanyaan yang dipertanyakan oleh para anbiya dan syuhada ini. Al-mutahabuna fillah, ternyata orang-orang yang mendapatkan cahaya tersebut adalah al-mutahabuna fillah, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dibekali oleh Allah punya perasaan. Ada perasaan benci, ada juga perasaan cinta. Tapi cintanya ini didasari dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Maka di antara qaulul hakim mengatakan khairus shadiqin may yadulluka 'alal khair. Yang pertama, bentuk cinta seseorang kepada sesama manusia itu yaitu menunjukkan, mengingatkan kepada kebaikan. Maka jikalau saja kalian bersama seseorang, entah itu berteman ataupun berada dalam suatu komunitas, jika terdapat di situ cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan ada saling mengikatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kecilnya adalah ketika kita di kelas, ketika kita di sekolah ini, apabila ada teman di antara kalian yang mengajak kepada keburukan, entah itu ngobrol ketika belajar, entah itu kabur lewat jendela, entah itu kabur lewat liang cocopet, itu berarti tidak memiliki rasa kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat nak, perjuangan itu pedih, memerlukan pengorbanan. Begitu juga dengan Anda. Perjuangan menuntut ilmu perlu pengorbanan waktu, perlu pengorbanan tenaga, perlu pengorbanan materi, dan tentunya perlu pengorbanan pemikiran. Oleh karena itu, pandai-pandailah untuk bisa mencari teman. Andai kata kita berada dalam suatu kelompok
pertemanan yang dimana di situ ada nilai-nilai keburukan, maka kita harus bisa memberikan nilai-nilai kebaikan. Itulah di antaranya golongan orang-orang yang mendapatkan nur haulal arsy. Maka pantas anbiya, para nabi dan syuhada, para syahid bertanya-tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana mengendalikan rasa cinta itu? Jangan pandai-pandai Anda mengubah rasa cinta yang tidak didasari dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak terjerumus dengan kesesatan karena tidak pandai-pandai untuk mengendalikan rasa tersebut. Harga diri bisa jadi murah. Kenapa? Karena tidak tahu batasan mana muhrim dan mana ghair muhrim. Itulah zaman sekarang ini sudah zamannya udah zaman tol langit. Kenapa tol langit? Segala sesuatu bisa dilihat. Anda bisa melihat orang Amerika melalui HP. Anda bisa melihat orang Turki melalui HP. Begitupun Anda bisa melihat sesuatu yang jelek, yang buruk, yang aurat melalui HP. Maka pandai-pandailah untuk bisa mengendalikan rasa cinta itu. Yang selanjutnya, pertanyaan dari para anbiya dan syuhada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua yaitu al-mutazallisuna fillah, yaitu orang-orang yang senantiasa suka terhadap majlis ilmi. Alhamdulillah, di sekolah kita SMK As-Salam ada rutinitas seperti ini. Inilah yang disebut dengan majlis ilmi, yang tentunya harus menghadirkan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Anda sekalian. Ketika Anda berangkat dari rumah ke sekolah untuk thalab ilmi, untuk mencari ilmu, artinya Anda berada pada majlis ilmi. Banyak sekali yang Allah berikan keutamaan yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu itu. Di antaranya memberikan notabene syahid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di antaranya untuk menuju ke surga itu berarti di antaranya dengan ilmu. Kenapa? Karena dengan mencari ilmu itu Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Yang kedua, banyak sekali yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Untuk membedakan antara hayawan dengan manusia itu yaitu dengan ilmunya. Maka orang yang berilmu itu Allah tempatkan derajatnya di derajat yang tinggi. Maka qaulul ulama mengatakan al-insan yakfi bil isyarah. Manusia itu cukup dengan isyarah. Artinya apa? Ketika dia disuruh, ketika dia diperingati, cukup dengan isyarah. Hei nak, jangan seperti itu adalah perbuatan tidak baik. Hei nak, jangan kamu merokok di kelas karena merokok di kelas itu tidak baik. Yakfi bil isyarah, cukup dengan isyarah. Wal hayawan, akan tetapi kalau hewan yakfi bil asok, sedangkan kalau hayawan itu mereka bil asok, dengan pukulan. Maka apabila kita berpikir ingin membedakan antara manusia dengan hewan, cukup
pertanyaannya kepada diri kita lagi. Apakah kita ketika diperingati, apakah kita ketika diingatkan cukup dengan isyarah saja atau lebih? Kalau lebih berarti pertanyaan tidak lebih kita dari yang namanya hewan. Oleh karena itu maka diantaranya cinta kepada majlis itu harus dengan kesyukuran dan keikhlasan. Kenapa? Karena konsep syukur itu ada 3 perkara. Yang pertama, Anda menjalankan dengan penuh kesungguhan. Kesungguhan itu dengan apa? Dibuktikan dengan sebuah aplikasi yang sesuai dengan tuntunan dan aturan. Kalau suatu kelas ada aturannya, kalau sekolah ada aturannya, kalau lembaga ada aturannya, maka aturan itu harus ditaati, bukan untuk dipikirkan. Kalau dipikirkan tidak akan pernah teraplikasikan. Kenapa? Akan menjadi pusing akhirnya. Tapi aturan dibuat untuk dilakukan. Itu golongan yang kedua yang mendapatkan cahaya haulal arsy. Yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di antaranya yang mendapatkan nur nanti yaitu al-mutazawwiruna fillah, yaitu orang-orang yang senantiasa bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim itu penting di antaranya satu, bisa memanjangkan yang namanya umur. Kedua, bisa meluaskan rezeki. Itu di antaranya. Tapi harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya lihat dan pernah saya tanya seseorang di antara, kamu kenapa gak langsung pulang? Pak, saya main dulu katanya. Kemana? Ke rumah teman. Itu juga bentuk silaturahmi. Tapi yang jelas harus sesuai. Jangan sampai menaburkan nilai-nilai yang tidak baik. Ya, silaturahim, berkunjung ke rumah teman tanpa memberi kabar kepada orang yang di rumah, akhirnya mencari mana nanti uih tos tabuh genep, tabuh isa can uih kene, subuh can uih kene, punten abi teh ngendong. Itu tidak boleh. Ya, maka kita yang di sini tentunya tadi diantaranya bentuk rasa kasih sayang itu untuk bisa saling mengingatkan. Jadilah pelopor yang bisa memberikan contoh yang baik. Itu. Jadilah pelopor untuk bisa memberi contoh yang baik. Ada sampah di depan, diambil, itu secara tidak langsung sudah dakwah. Maka itu disebut sebagai ad'aful iman. Paling rendah-rendahnya iman itu diantaranya itu imatatil ada anit thariqah, ya. Imatatil ada anit thariq, ya. Menghindarkan, mengambil sesuatu yang berbahaya di jalan. Sampah itu yang berbahaya kalau disimpan. Coba bayangkan kalau sampah ini kita tidak peduli. 1 tahun aja udah di mana-mana banyak sampah. Apa yang ditimbulkan oleh sampah? Nyamuk banyak, akhirnya digigit oleh nyamuk, akhirnya demam berdarah, ngiung langsung ke rumah sakit. Itu ada bahaya. Begitu juga kalau kita tidak menjadi pelopor kebaikan bagi yang lain, semuanya fahsya, mungkar, wah akan jadi apa nanti? Su'ul khuluqi yu'di, sesungguhnya akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu yu'di, menular.
bahkan menularnya lebih ganas daripada virus corona, Omikron, flu burung. Ada yang lebih dahsyat menularnya itu ternyata yaitu syu'ul khuluqi, yaitu akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, begitu juga menjadi pelopor kebaikan kepada orang lain, menjadi orang yang memberikan suri tauladan yang baik sesuai yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa qabla akhir hayanatullah taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.